berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah atas Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, berikanlah rahmat beserta keselamatan pada junjungan kata Nabi Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya. Dalam riwayat diceritakan, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah baru memeluk Islam. Pada suatu hari, setelah duduk bersama Rasulullah, ia keluar ke suatu tempat, melihat aurat wanita dengan sengaja, maka ia merasa telah berbuat dosa besar. Ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah SAW karena mata itu telah berbuat zina. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah mendapat kabar dari Jibril alaihissalam. Rasulullah pun bertanya, di mana itu si Fulan? Tidak pernah hadir lagi saat berjamaah, tidak pernah lagi hadir di majelis. Dicari ke rumahnya, keluarganya berkata, ia naik ke atas bukit, konon mau bertobat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus untuk melihatnya dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa engkau ini? Pemuda itu menjawab, aku punya dosa. Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, ya sudahlah, sekarang menghadap kembali kepada Rasulullah SAW. Pemuda itu menjawab, aku tidak berani melihat wajah Rasulullah. Mataku telah berbuat dosa. Mataku ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, urusan adab dan malumu singkirkan dulu. Kau diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang. Maka ia pun datang menghadap Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat maghrib. Ketika ia mendengar bacaan Rasulullah dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengarkan indahnya lantunan suara Rasulullah SAW. Pemuda itu pun dipapa oleh Abu Bakar dan terus masuk ke barisan sholat. Selesai sholat, ia hanya terdiam di tempatnya. Orang satu persatu pergi dan tinggallah ia sendiri. Rasulullah berkata, mendekatlah engkau. Pemuda itu menjawab, baiklah ya Rasulullah. Sampai ia dekat dengan Rasulullah dan pahanya dekat dengan pahanya Rasulullah. Ia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat dosa. Maka Rasulullah berkata, mohonlah ampun kepada Allah. Maka si pemuda berkata, aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun. Namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, angkatlah kepalamu, pandanglah aku. Maka pemuda itu mengangkat kepalanya sedikit. Air matanya mengalir dan ia menunduk menangis di pangkuan Nabi, dan pemuda itu pun wafat. Allah telah mewafatkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah pun menangis. Sahabat Abu Bakar berkata, aku melihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala pemuda itu saat ia menciumi paha sang Nabi Muhammad SAW hingga wafat di pangkuan Rasulullah. Maka para sahabat berkata, kami ini berjihad siang dan malam, tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, di mana ketika itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Di
Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang ketika mengingat Allah maka mengalirlah air matanya.